kalau kamu misalnya mau ngulang materi, kamu bisa memutar rekaman ini lagi, sehingga nggak ketinggalan juga. Yang susah kuota juga bisa nggak ketinggalan, kan kamu bisa convert ini menjadi audio gitu ya, kalau sekiranya videonya terlalu berat. Itu kira-kira. Ayo dong, bicara dong. Masa saya suruh kenalan satu-satu? Untuk kuliah online, Pak, ya itu masih banyak pertimbangan. Yang pertama mungkin masalah paketan itu lagi. Terus yang kedua juga masalah buat teman-teman yang rumahnya mungkin sinyalnya terbatas, itu juga jadi kendala buat kami. Ya makanya ini saya siapkan rekaman ya, sehingga nanti insya Allah sebenarnya enak sih diupload di YouTube sih, cuman di private gitu di YouTube, jadi cuman kalian toh yang bisa lihat. Sehingga nanti kalau butuh butuh nonton kembali gitu ya, atau kamu biasanya bisa convert itu menjadi bentuknya audio. Saya juga biasanya begitu, saya nggak ikut langsung live Zoom meeting misalnya gitu ya, saya menunggu hasil rekamannya kemudian baru saya dengarkan. Kira-kira seperti itu. Karena kalau tiap hari Zoom meeting ya saya pasti bentrok. Yang pertama saya harus ngajar, yang kedua juga saya harus belajar gitu ya. Itu dan jam waktunya bentrok semua. Berarti gini aja, kita tetap pertemuan 1 jam online gitu ya. Bagi yang belum belum bisa online atau sinyalnya kurang gitu ya, silahkan nanti menonton video yang saya upload di e-learning. Tapi tetap ya, maksudnya gini, kehadiran kamu di sini dengan menonton e-learning kan tidak ada interaksi, bedanya itu aja. Tapi jangan sampai, tapi saya juga nggak mau misalnya sepertiga nggak hadir gitu. Lebih baik kita nggak usah kuliah online aja kalau sepertiga nggak hadir gitu ya. Saya kalau hanya 1-2 orang tidak hadir itu nggak ada masalah. Tapi kalau sudah sepertiga kelas tidak hadir, lebih baik ya nanti saya bikin video atau kita main tugas aja. Kira-kira begitu ya. Tugasnya tugas kelompok udah disepakati ya, nggak ada masalah ya. Kemudian untuk siapa adanya quiz, kalau quiz Untuk cukup 2 kali atau mau nambah? ya 2 kali aja, Pak. 2 kali aja. Ya. Terus UAS-nya mau UAS model seperti offline, ada soal terus kalian kerjakan, terus nanti diupload di e-learning gitu ya. Atau mau misalnya pilihan ganda dengan waktu tertentu gitu. Kalau mengerjakan soal juga ada waktunya tertentu, misalnya 1 jam, 1,5 jam ya, soalnya paling 2, 3, paling banyak 5. Paling banyak saya bikin soal 5. Gimana? Halo? Halo, gimana? Ya, Pak. Bagaimana kalau diskusi tentang UAS-nya nanti kita diskusikan lagi. Jadi nanti konfirmasi lagi ke Bapaknya. Oh gitu. Kalian diskusi sendiri lagi gitu kan? Yeah. Oh gitu. Baik. Baik. Kalau gitu kita sudah selesaikan. Jadi saya tinggal tunggu kesepakatannya untuk UTS UAS-nya aja ya.
Oke. Kita perlu kenalan apa enggak? Kalian sudah saling kenal atau belum? Sudah. Oh, sudah saling Untuk kenal. kami udah, Pak. Oh, tapi saya belum kenal masalahnya. Nah, itu. Mungkin kenalan singkat ya, dari absen A sampai absen Z ya. Nama terus tempat tinggal gitu aja. Kalau ditanya kenapa masuk Perbankan Syariah Umsidah gitu, pasti jawabannya kesasar semua ya, enggak ya? Enggak, Pak. Oh enggak? Tidak. Hah? Tidak. Enggak, serius kamu enggak kesasar? Kalau kesasar Tidak, nggak? Pak. Kalau kesasar kenapa? Kalau kesasar kan komentar. Oh gitu ya. Ya udah kalau gitu saya kepengen juga tahu motivasinya kira-kira kenapa sih kok kamu bisa-bisanya kamu mau-maunya kok ujuk-ujuk gitu milih Perbankan Syariah. Enggak, karena ini penting teman-teman. Gini, saya angkatan pertama mahasiswa Perbankan Syariah Umsidah itu cuma ada 12 orang ya. 12 orang. 12 orang itu ya saya nggak bisa ngapa-ngapain karena ketika saya masuk mereka sudah semester 4 gitu ya. Saya nggak pernah mengenal dengan baik mereka. Tapi angkatan kedua itu saya punya saya sejak semester 1 mengenal mereka gitu ya, sering kuliah karena kuliahnya offline dulu ya, sehingga saya tuh tipikalnya pengen menarik beberapa mahasiswa untuk saya didik ya. Itu bagi yang mau saja gitu, bagi yang mau. Nah kebetulan angkatan 2 itu saya punya anak didik ya 3 orang gitu, tapi quote and quote ya, perlu kalian ketahui saya nggak pernah punya anak kesayangan mahasiswa. Yang saya punya itu adalah anak didik, jadi saya nggak meminta anak mahasiswa yang saya didik dengan serius itu untuk membangga-banggakan, misalnya bikin status lah gitu lah, lagi sama Pak Rusli misalnya gitu, mengerjakan proyek apa, proyek ini, proyek itu enggak, itu saya nggak suka. Yang saya suka kamu ikut membantu saya gitu ya, belajar dengan serius sehingga nanti ketika kamu lulus kamu bisa melakukan sesuatu gitu. Nah di angkatan kedua tuh saya punya anak 3 orang, itu perempuan semua. Yang satu sekarang sudah kerja di Bank Syariah Mandiri. Kenapa dia bisa bekerja di Bank Syariah Mandiri? Karena dulu waktu semester 6 apa 5 gitu ya, dia itu saya tanya, kamu gak kepengen magang di Jakarta aja tak, di BSM Jakarta? Dia bilang, tapi syaratnya kalau kamu mau magang di BSM Jakarta kamu harus punya uang gitu ya. Saya nggak bisa membiayai. Ya punya uang tuh dalam artian kamu bisa nyewa tempat tinggal. Saya syukur-syukur kamu punya keluarga di sana, misalnya di Jakarta, bisa nebeng di tempat keluarga. Ya, yang kedua kamu bisa bolak-balik ke tempat tinggal sama ke Bank Syariah Mandiri untuk biaya transport gitu ya, sama uang makan tentu. Kalau kamu bisa memenuhi syarat itu, saya bisa kirim kamu ke BSM. Karena di BSM saya punya teman, ya, punya teman levelnya pimpinan, sehingga mudah. Gitu. Alhamdulillah 3 orang ini berani berangkat gitu ya, berani berangkat. Nah, ya, mereka akhirnya berangkat magang selama 1 bulan. Magang 1 bulan itu bukan disuruh fotokopi ya. Kalau kamu magang di bank sini ya paling disuruh fotokopi gitu ya, kebanyakan nganggurnya. Mereka di sana ngerjakan proyek. Nah, bekal pengalaman itulah yang dibawa oleh salah satu itu untuk bisa masuk ke Bank Syariah Mandiri. Bahkan menariknya ketika interview di Bank Syariah Mandiri itu, ketika tahu punya pengalaman magang di BSM kantor pusat, itu kepala cabang Bank Syariah Mandirinya itu
terkesan sehingga dia bilang begini, sampai-sampai bilang begini, ya udah kamu aja yang masuk sini, nggak usah tes lagi karena kamu sudah ngerti. Itu bekal yang bagus buat saya. Ya, sehingga saya kepengen juga kenal kamu, ya, dan saya kepengen kamu merasa kamu tidak kesasar di sini. Makanya saya tadi buka gitu ya, kamu kesini kesasar apa enggak gitu ya. Kalau kamu bisa pastikan diri kamu tidak kesasar masuk ke sini, alhamdulillah. Maka tugas saya bukan meyakinkan kamu bahwa kamu tidak kesasar, gitu ya. Tapi kalau kamu merasa diri kamu masih kesasar ke sini, atau karena orang tua gitu misalnya gitu ya, atau karena ada teman SMA aku yang juga di sini gitu misalnya gitu, atau ada kakak kelas juga yang ada di sini misalnya gitu. Ya, saya ingin memastikan kamu jangan sampai kamu merasa diri kamu kesasar. Itu aja sih sebenarnya. Oke, kalau gitu kita kenalan. Terus silakan sebutkan nama, tempat tinggal, dan motivasinya kenapa kok memilih Propokan Syariah Musyidah. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Rusliana Maika. Saya biasa dipanggil Rusli. Saya S1 saya di Binaya Mukti, saya pernah kuliah D3 di IPB di jurusan Kehutanan. Saya dulu alumni Kehutanan. Tapi waktu lulus S1 saya bekerja di Bank Muamalat Indonesia. Tahun 2009 saya kerja sampai tahun 2012. Tahun 2010 saya melanjutkan kuliah S2 di ITB, Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB, jurusan Islamic Banking and Finance. Lulus saya 2012 saya pindah ke Sidoarjo. Sebelumnya saya tinggal di Bandung, Jakarta. Pindah ke Sidoarjo, kerja bersama-sama alumni ITB. 2014 saya resign, kerja sendiri. 2016 saya bergabung di Musyidah. Kira-kira gambaran seperti itu. Saya sekarang tinggalnya di Banjarmanten, Buduran. Silakan dimulai dari absen A. Siapa dulu yang mau mengenalkan diri? Silakan. Ya, untuk kami belum dibagi absen, Pak. Absen untuk apa? Belum ada absen. Ya, jadi Maksudnya kamu belum tahu absennya kamu tuh ya, nomor berapa gitu? Ya, kami masih belum ada absen. Ya, kalau gitu saya sebutkan satu persatu aja dari list yang ada di sini ya. Ya. Abel Intan, silakan. Mungkin sharingnya dimatiin dulu ya, Panji, biar nanti bisa kelihatan wajahnya. Saya juga nggak tahu nanti mana orangnya. Silakan Abel Intan. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Cahya Intan Paramita Pak, biasa dipanggil Bella.
Rumah saya Sidoarjo Krian. Kenapa masuk ke Alasan saya memilih jurusan perbankan syariah seiring perkembangan ekonomi syariah yang cukup pesat ya Pak ya. Perbankan syariah ini karena menurut saya jurusan ini bisa mempelajari berbagai ilmu seperti ilmu perbankan, ekonomi, dan jurusan ini juga ada ilmu agamanya juga. Menurut saya seperti itu. Ini kamu sadar sendiri daftar apa? Karena orang tua? Saya daftar sendiri. Ada. Kan saya juga dari pondokan dulu SMN-nya. Jadi Oh, pondok di kan mana? di Asanur 2 Malang. Itu. Tadi panggilannya siapa? Bella? Ya, Bella. Oh, Bella. Baik, makasih Bella. Terus Ya. Ainun. Nama saya Ainun Jeria. Saya asli dari Nganjuk, Pak. Anju kuliah di sini. Itu saya masuk perbankan syariah di UMSIDA ini beasiswa. Oh, Insya Allah. Beasiswa dari KIP Kuliah Kemenat. Dari mana? Dari KIP Kuliah Kementerian Agama. Oh, baik. Sekarang tinggal di mana? Masih di Nganjuk, Pak. Oh, masih di Nganjuk. Iya. Panggilannya siapa? Ainun? Iya. Oh, baik. Makasih. Sekarang Amalia Khairun Nisa. Silakan. Ya, Pak. Amalia Khairun Nisa. Please turn on your video. Amalia. Ya. Amalia. Iya, Pak. Nama saya Amalia Khairun Nisa. Halo, Amalia. Sudah dengar? Suaranya nggak kedengaran. Arum Kusuma. Ya, saya ya, Pak. Iya. Satu. Waalaikumsalam. Nama saya Kusuma, biasanya dipanggil Arum. Rumah saya di Sidoarjo, Wonoayu. Motivasi saya masuk di perbankan syariah, yaitu saya ingin mempelajari lebih dalam tentang syariat Islam. Baik, makasih Arum. Azmil. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Azmil. Saya dari Sukodono. Sukodono mana? Sukodono, Kebon Agung, Pak. Ya, motivasi saya masuk di prodi perbankan syariah mungkin sudah menjadi cita-cita saya untuk untuk bekerja di dunia perbankan, tapi dengan dasar Islam, ya, atau syariah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasanya kalau belanja seringnya ke Sukodono, pasar Sukodono. Terus Laila, namanya Laila siapa? Silakan Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Nama saya Laila Rahmawati, biasa dipanggil Laila. Rumahnya di Candi Sidoarjo. Saya di perbankan syariah karena prospek kerja dari perbankan syariah itu sangat nyata begitu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Monika. 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 Monika, monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Monika Widyasita Rianto, bisa dipanggil Monika. Asal rumahnya Perumtas Wonoayu, Pak. Motivasi saya memilih perbankan syariah ini karena ingin mendalami ilmu perbankan itu seperti apa. Soalnya saya waktu SMK itu mengambil jurusan perbankan. Oh, sama. Keren. Muhammad Miftahul Nasikin. Silakan. Miftahul. Miftahul. Nama saya Muhammad Miftahul Nasikin. Ya. Biasa dipanggil Nasikin. Ya. Alamat rumah saya Tulangan Sidoarjo, Bapak. Tulangan. Oke. Ya. Motivasi saya untuk mengambil jurusan perbankan karena saya ingin mempelajari tentang ilmu bisnis yang berbasis dengan syariat Islam, Pak. Baik, terima kasih Nasikin. Nabila Aulia Wahyudi Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecil sekali suaranya. Masa? Kecil. Udah dengar? Masih kecil. Masih kecil. Udah keras loh. Udah? Kecil banget. Udah besar Pak ini Pak. Udah full. Waduh, Iya. gak kedengeran saya. Coba. Silakan. Ya, nama saya Nabila Aulia Wahyudi Putri. Sudah jelas? Ya. Ya. Rumah saya di Citra Fajar Golf dan motivasi saya memasuki perbankan syariah karena saya ingin mendalami dalam dunia perbankan sih. Karena dulu saya SMK-nya di jurusan akuntansi. Nah, Masya Allah. Baik, terima kasih. Ya. Nurifia. Wabarakatuh. Nurifia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Fiani Rihasana, biasanya dipanggil Fia. Tempat tinggal saya di Candi Sidoarjo. Alasan saya masuk dunia perbankan syariah karena tren keuangan syariah yang sekarang sedang berkembang pesat. Dan di jurusan ini juga mempelajari banyak ilmu dalam satu jurusan. Baik, terima kasih Via. Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yes. Nama saya Manjira Manca, asal dari Sidoarjo. Waru. Motivasi saya di perbankan syariah ya karena pengen aja Pak. Pengen aja. Iya, dorongan dari orang tua Pak. Oh, dorongan dari orang tua. Tapi kamu kepengen juga apa enggak? Pengen Pak. Pengen ya. Ya, alhamdulillah. Ya karena ada pengalaman satu mahasiswa udah semester 5 gitu ya. Karena dulunya masuk perbankan syariah didorong sama orang tuanya, tapi dia nggak kepengen, akhirnya keluar gitu. Ya saya pikir
keluar itu mungkin lebih baik buat dia daripada bertahan gitu ya. Silahkan berjuang dengan dengan cara sendiri, tapi harus ngerti resikonya. Refli. Ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Refli Ferdian Firmansyah. Bisa dipanggil Refli. Alamat saya dari Desa Godok, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan. Masya Allah. Masih di Lamongan ini? Iya, Pak, masih di rumah. Iya. Terus? Sebenarnya saya itu waktu awal-awal mau daftar itu belum minat sama di prodi perbankan syariah. Setelah itu dari orang tua itu menyuruh di prodi perbankan syariah. Lah, waktu itu saya modelnya kayak mendalami atau melihat-lihat materinya, terus pelajarannya gitu. Terus sekarang alhamdulillah jadi kepinginan sendiri. Oh, Insya Allah. Baik, terima kasih Refli. Rihadatul Aisyah. Halo. Rihadatul Aisyah. Halo, Rihadatul Aisyah. Halo. Nggak bisa. Salsabila, Wes. Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Firdausi, bisa dipanggil Salsa. Rumah saya di Bayangkara, Sidoarjo, Pak. Alasan saya masuk perbankan syariah karena prospek kerjanya juga bagus, ada jenjang karirnya juga. Baik, terima kasih. Ya. Panggilannya Pak Salsabila gitu lah. Terserah Bapak, bisa panggil Salsa, bisa panggil Bila. Oh, Salsa. Iya. Ya. Baik, terima kasih. Sofi Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofi Kurotan Ayunina, bisa dipanggil Sofi. Alamatnya di Sukodono. Motivasi saya suka bekerja di perbankan, Pak. Suka? Iya. Baik, terima kasih Sofi. Ulfia, Mas Rurin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya? Saya Ulfia, bisa dipanggil Ulfi. Alamatnya di Kedung Pandan Jabon, Sidoarjo. Motivasi saya mengambil perbankan karena cita-cita saya ingin bekerja di bank. Terima kasih. Baik. Umi Huzmiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Huzmiyah, asal dari Sragen, Jawa Tengah. Motivasi saya ingin mempelajari tentang dunia perbankan dan nanti kedepannya ingin bekerja di bank. Apa kok orang Sragen ke sini? Kamu saudaranya Ade, tak bukan? Gimana, Pak? Saudaranya Ade, tak bukan? Bukan. Oh, bukan. Kok bisa sama orang Sragen masuk perbankan syariah? Kenapa? Kamu itu juga? KIP juga, bukan? Iya. Oh, ikut KIP juga. Insya Allah. Baik, terima kasih. Umi Pinka, Anggraini, Sofina.
Tuh, malah live. Wahyu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Wahyu Pratama, panggilannya bisa dipanggil Wahyu. Motivasi saya sih, saya ingin meneruskan jurusan saya. Soalnya saya dari SMK Perbankan. Di mana? Di SMKN 1 Jombang. Oh, Jombang. Nah. Masuk, Wahyu. Warga Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Warda Nisai dari Banyuwangi. Alasan saya mengambil perbankan soalnya pengen menambah ilmu sama nambah pengalaman. Baik. Kamu KIP juga bukan? Bukan. Warda? Bukan, Mbak. Oh, bukan. Oh, jauh banget kamu dari Banyuwangi ke sini. Tinggal di mana sekarang? Iya. Sekarang di rumahnya Kak. Oh, nanti kedepannya mau ngekos, tapi sekarang tinggal di rumahnya kakak di Pandaan. Oh, di Pandaan. Baik. Terima kasih Warda Yohana, Aprilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana Aprilia dari Kerembung, Sidoarjo. Alasan saya masuk perbankan syariah karena saya ingin lebih mendalami dunia perbankan, sama selain itu peluang kerja di perbankan syariah ini prospeknya lebih panjang, karirnya cukup panjang. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yohana. Julia. Akhir. Julia. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yuli Anggraini, asal dari Prambon, Sidoarjo, Pak. Alasan saya ingin mempelajari tentang ilmu keuangan secara syariah, Pak. Masya Allah. Baik, terima kasih. Ya. Perkenalannya. Kita nambah waktu sedikit ya untuk materinya. Silakan tampilkan. Siapa yang bisa tampilkan? Betul kelas apa via? Panji, Pak. Oh, Panji. Silakan. Baik, Mas Panji, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini insya Allah kalian termasuk yang beruntung ya dapat materi ini, karena pengantar bisnis Islamnya termasuk materi yang terus saya rubah terus ya. Kenapa berubah gitu ya? Karena ya semakin banyak bahan yang saya dapat, kemudian saya semakin sering merubah materi ini, insya Allah menjadi tambah lebih baik gitu ya. Kalau kalian lihat di e-learning itu materinya itu sebenarnya materi yang dari buku yang sedang saya tulis draftnya, baru ada 13 bab gitu ya. 13 bab itu kan masih kurang kalau pertemuan ya. Insya Allah kalau pertemuan itu kan butuhnya kira-kira 14 bab ya. Artinya satu bab untuk satu kali pertemuan. Nah, ini sangat detail sekali untuk sebagai pengantar bisnis Islam untuk kalian misalnya yang ingin memulai usaha, atau kalian misalnya ketika nanti melakukan kegiatan atau bekerja di bank syariah. Ini yang perlu kalian ketahui. Materi pertama yaitu tentang mukadimah. Mukadimahnya bicara tentang dua, yaitu semuanya hanya untuk Allah dan semuanya dari Allah untuk manusia. Baik,
Coba di next lagi. Nah, tujuan. Baik. Kalau di e-learning nanti kamu bisa nonton video itu antara saya dengan Bapak Widodo Darojatun. Beliau itu Kepala Inovasi di Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat, tempat magang kakak kelas kalian angkatan kedua perbankan syariah yang saya ceritakan tadi. Dengan beliaulah kakak-kakak kalian itu belajar tentang bisnis pembiayaan di Kantor Pusat Jakarta. Nah, kembali ke materi, ada hadis yang berisi tentang barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, gitu ya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Tahu ya, mencerai-beraikannya. Lalu menjadikan kefakiran di pelupuk matanya. Dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Kemudian barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah akhirat, maka Allah akan mengumpulkan urusannya. Mengumpulkan urusannya itu berarti Allah yang ngurusin gitu ya. Kemudian menjadikan kekayaan ada di hatinya. Kamu pasti sering mendengar istilah ya, kalau kaya tuh di hati gitu ya, bukan di mata ya. Kalau di mata tuh nggak habis-habis ya. Kemudian Nabi melanjutkan bahwa berikutnya dunia itu akan datang dalam keadaan yang hina. Hina itu kan berarti terhina. Berarti kita yang mulia, dunia yang terhina. Jangan sampai dunia yang mulia karena kita muliakan lalu kita yang terhina. Kira-kira seperti itu. Maka saya ingin membagi tujuan bisnis itu sebetulnya ada dua. Tujuan yang pertama itu adalah bisnis dunia. Ya. Kenapa bisnis dunia? Kalau kalian buka itu ya di surah Hud ayat 15 sampai 16 itu Allah menjelaskan barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka balasannya ada di dunia. Cuma ada di dunia. Kalau kamu menghendaki kehidupan dunia, maka apa yang didapat berbisnis dengan tujuan bisnisnya hanyalah dunia saja. Maka ketika tujuan bisnis hanya dunia, sudah barang tentu nanti ujung-ujungnya bakal susah gitu ya. Bisnisnya susah gitu. Kalaupun bisnisnya itu lancar gitu ya, itu juga perlu berhati-hati. Kenapa perlu berhati-hati? Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ya, kalau kamu melihat gitu ya, Allah memberikan pada hambanya perkara dunia gitu ya. Kaya raya gitu ya, tapi sholat nggak pernah gitu ya, zakat juga nggak bayar gitu ya, sedekah juga nggak rajin-rajin banget gitu ya, itu jangan terkecoh gitu, jangan terkecoh dengan berkata enak banget hidupnya gitu ya. Jangan-jangan itu hanya jebakan nikmat saja dari Allah. Jebakan nikmat, kalau dia sudah dapat jebakan nikmat maka bisa jadi itu hanyalah bentuk istidrajnya Allah. Kira-kira seperti itu ya. Jadi dunianya dapat, tapi akhiratnya nggak dapat. Ya. Nah, coba kamu buka di surah Al-Qalam ayat 33. Surah Al-Qalam ayat 33. 17 sampai 33 gitu ya. Ayat 17 sampai 33 itu ada kisah ya. Kisah ini sebenarnya kisah yang sering didengarkan oleh anak-anak kita gitu ya, atau anak-anak saya gitu, anak-anak kita. Kamu kan belum punya anak. Itu kisah seorang pemilik kebun yang dikasih nikmat sama Allah gitu ya. Kebunnya tuh berbuah gitu, buahnya tuh paling bagus gitu ya. Tapi pemilik kebun ini satu waktu mencoba untuk melakukan tipu daya, dan mereka berniat untuk tidak mensedekahkan hasilnya, padahal hasilnya melimpah gitu ya. Nah akhirnya ketika mereka ingin melakukan tipu daya itu baru niat ya,
niat melakukan tipu daya, pengennya tuh manennya ketika orang-orang miskin itu nggak melihat gitu ya. Tapi apa hasilnya? Ternyata mereka ketika ingin melakukan panen hasil, mereka menjumpai kebunnya itu sudah hilang dan rusak. Sudah hilang dan rusak ya tinggal nunggu sedihnya aja gitu ya. Nah itu poin-poin penting dari bisnis dunia. Dan yang terakhir adalah ini mungkin salah ketik dari hanya menumbuhkan rasa tidak puas atas harta. Kalau kamu tujuan bisnisnya adalah tujuan dunia, maka hanya akan menyisakan rasa tidak puas atas harta. Apa kata Nabi tadi? Kata Nabi, adanya kefakiran itu adanya di lubuk matanya gitu ya. Jadi meskipun duitnya banyak gitu ya, tapi berasa miskin terus gitu ya. Kurang aja terus pengen ini, pengen itu, pengen itu. Next. Berikutnya adalah tujuan bisnis akhirat. Bisnis akhirat itu bisa mungkin diistilahkan gitu ya. Saya sering mengistilahkannya dengan berbisnis dengan Allah. Gitu ya. Berbisnis dengan Allah itu berarti kita sedang melakukan jual beli sesuatu barang dagangan yang sangat mahal sekali harganya. Apa yang paling mahal? Yaitu adalah surga. Nah, barang dagangan Allah itu adalah surga. Gitu ya. Allah itu menjelaskan juga di surah At-Taubah ayat 111 ya, bahwa Allah itu adalah kalau Allah itu berjanji itu pasti Allah itu akan menepatinya gitu ya. Maka kalau Allah mendeklarasikan bahwa kalau kamu ingin bisnis denganku, maka mahal harganya gitu ya. Kenapa mahal harganya? Karena kaidahnya dalam Islam itu kalau kamu ingin berbisnis ya, kamu harus berilmu dulu. Tapi bukankah kamu sering mendengar hari ini, kalau mau bisnis itu ya bisnis aja langsung gitu. Belajar itu belakangan aja gitu. Kalau belajar, kebanyakan belajar nanti nggak jadi-jadi. Ini kalimat yang saya pastikan adalah kalimat yang sangat salah sekali di dalam Islam. Dalam Islam itu Anda diminta untuk mendahulukan ilmu terlebih dahulu, baru Anda melakukan amal. Kalau Anda melakukan amal terlebih dahulu, maka insya Allah Anda akan terjebak dalam transaksi-transaksi yang ribawi, yang haram. Karenanya Umar bin Khattab pernah berkata, barang siapa, Umar bin Khattab itu waktu jadi khalifah pernah ke pasar, lalu dia bilang kepada semua pedagang pasar, barang siapa yang belum pernah belajar fikih muamalah, maka silakan keluar dari pasar, belajar dulu. Nanti kalau Anda sudah mengerti tentang fikih muamalah, maka baru Anda boleh masuk dalam pasar itu. Itu artinya setiap muslim itu diminta untuk berilmu terlebih dahulu. Kalau belum punya ilmu, nggak boleh jualan gitu ya. Jadi jangan terjebak oleh kalimat-kalimat motivator di luar sana gitu ya, yang mengatakan bahwa bisnis mah jalanin aja dulu gitu, belajar belakangan. Itu yang perlu kalian catat baik-baik gitu ya. Yang kedua ada di surah As-Saff ayat 10-11 gitu ya, bahwa Allah menyebutkan gitu ya, kalau kamu ingin melakukan perniagaan ya yang selamat, bagaimana caranya? Yang pertama adalah beriman kepada Allah dan Rasul. Kayaknya sederhana gitu ya, beriman kepada Allah dan Rasul. Tapi kadang suka kita sendiri menyepelekan misalnya gitu ya. Suatu waktu saya pernah ditanya gitu ya, kalau wakaf itu bisnisnya gimana sih Pak? Saya bilang begini, wakaf itu kalau Anda sebagai nazir wakaf, Anda mengelola bisnis, kemudian bisnisnya rugi,
Anda sebagai nazir harus bertanggung jawab mengembalikan modal wakaf. Kalau untung, Anda boleh mendapatkan bagian daripada hasil bisnis wakaf. Tapi kalau rugi, Anda harus bertanggung jawab, misalnya gitu ya, dapat wakaf untuk mobil untuk persewaan gitu. Terus mobilnya tabrakan gitu ya. Ya Anda sebagai pengelola bisnis rental mobilnya bertanggung jawab atas mobil itu gitu. Kalau mobil itu rusak ya Anda harus perbaiki gitu. Nggak ada urusan. Nah, ini kaidah wakaf. Lalu sang penanya itu bertanya kembali kepada saya, apa itu benar Pak begitu Pak? Ya itu benar sebenarnya gitu. Kalau rugi Anda harus bertanggung jawab karena wakaf itu modalnya milik Allah gitu ya. Kalau Anda melakukan bisnis secara rugi maka Anda harus bertanggung jawab pada Allah. Bukan kepada manusia tapi langsung pada Allah. Maka orang ini langsung berkata begini, Bapak mungkin salah Pak, kayaknya harusnya bisa dinegosiasikan, kalau rugi nanti tanggung jawabnya siapa. Nah ini bukti iman ya, bukti iman. Kalau kamu sudah mendengar ilmu, ya, ini penting. Mendengar ilmu itu hal pertama yang kamu lakukan pertama adalah diam. Ya. Diam, kemudian kalau sudah Anda bisa diam, lalu amalkan. Amalkan itu artinya jangan banyak bertanya. Gitu ya. Ketika ilmu itu disampaikan, jangan kebanyakan melakukan negosiasi. Kalau kebanyakan melakukan negosiasi, nanti akhirnya bisnisnya nggak selamat. Maka kalau sudah bisnisnya nggak selamat, jangan harap bisnisnya itu akan untung terus. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Fatir ayat 29. Allah itu berkata atau berfirman dalam Al-Quran surah Al-Fatir 29, bagaimana caranya agar bisnis itu tidak merugi. Yang pertama itu, syarat pertama adalah seorang pebisnis itu harus setiap hari membaca Al-Quran. Kemudian tidak boleh telat sholatnya, harus tepat waktu. Laki-laki harus di masjid. Kemudian yang ketiga, menafkahkan sebagian rezekinya. Menafkahkan itu artinya memberikan sebagian rezeki yang diperolehnya, baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam. Jadi kalau Anda mau sedekah, infak, gitu ya, zakat itu usahakan ada yang terang-terangan disampaikan, gitu ya. Kemudian cari juga sedekah-sedekah atau infak yang kamu bisa lakukan secara diam-diam. Jadi artinya orang nggak tahu gitu ya, yang tahu cuma kamu tahu. Nah, itu penting. Itulah namanya bisnis akhirat, kira-kira seperti itu. Next. Jadi inti dari bisnis itu adalah hasil akhirnya adalah bisnis akhirat. Yang pertama, tentu Allah akan mempermudah semua urusannya. Kenapa Allah mempermudah? Ya itu tadi jaminan Allah tadi ya, jaminan Allah nggak mungkin berbohong. Jaminan Allah di surah As-Saff tadi ayat 10-11 bahwa perniagaannya pasti akan selamat ya. Kemudian yang ketiga, Allah juga menjamin gitu ya, perniagaannya tidak akan pernah merugi. Ya selain berbisnis ya Anda harus melakukan hal itu ya secara rutin. Pertama Quran, kedua sholat, kemudian berinfak yang terang-terangan maupun yang secara diam-diam. Dan kalau sudah begitu, insya Allah akan menguatkan hatinya sehingga menanamkan kekayaan itu sesungguhnya ada di dalam hati, bukan adanya di mata. Kalau sudah ada di mata, semuanya dilihat, kepengen diambil, kepengen dimiliki. Kemudian tentu terakhir adalah ketika kamu merasa kamu adalah manusia yang mulia gitu ya, dibandingkan harta, maka harta itu akan datang kepada kamu dengan hina. Gimana sih contohnya harta itu datang dengan hina? Ada kisah ya. Suatu waktu seorang ulama ini sedang mengajar di Masjid Nabawi. Saya lupa Masjid Nabawi kan. Intinya di Saudi lah gitu ya, di sebuah masjid.
masjid, seorang ulama ini, tiba-tiba ada seseorang datang membawa kunci mobil. Kemudian datang, "Hai, Syekh, ini ada kunci mobil, hadiah dari bos saya untuk Anda." Hadiah dari bos saya untuk Anda. Mobil mahal. Hari itu dikasih. Lalu tapi saya nggak mau nerima gitu. Tapi ini hadiah dari bos saya untuk Anda. Gitu. Anda terima saja. Ini amanah dari bos saya, harus saya sampaikan. Kemudian akhirnya ya sudah, saya terima. Terus kemudian si ulama tadi ini terus tetap mengajar kepada murid-muridnya. Lalu nggak lama kemudian datang seorang pemuda gitu ya, ingin mengundang ulama ini untuk hadir dalam pernikahannya. Ini saya ingin mengundang Anda untuk hadir dalam pernikahan saya. Terus kapan, ditanya, hari ini, hari kapan itu disebutkan. Kemudian si ulama tadi bilang, kalau hari itu saya nggak bisa datang, gitu, nggak bisa hadir karena saya sudah ada jadwal mengajar dan segala macam. Kemudian si pemuda ini bilang, saya sangat berharap Anda datang ke dalam pernikahan saya. Kemudian si ulama ini menjawab, kalau begitu begini saja. Saya mohon maaf karena saya nggak bisa hadir, karena saya harus mengajar. Sebagai gantinya, aku serahkan ini mobil yang baru aku terima kepada engkau sebagai hadiah dariku kepada engkau. Nah, itu harta tuh datangnya dengan bina, itu kira-kira seperti itu. Itu yang saya maksud harta datang dengan bina. Datang begitu aja, gitu ya, mobil, kemudian ada orang sedang nikah atau butuh sesuatu, ya udah ambil aja, buat kamu lah, sekalian singkat-singkat. Kira-kira seperti itu. Nah, itu tadi bicara tentang semuanya untuk Allah, nggak ada yang lainnya, bukan untuk kita, bukan untuk keluarga kita, tapi tujuan kita dan semuanya hanya untuk Allah. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Berikutnya adalah semuanya dari Allah untuk manusia. Turun ke bawah, Mas. Next. Ya, semuanya dari Allah untuk manusia. Next. Ini penting juga ya. Jangan sampai kita berlaku seperti Qarun, mengaku-ngaku bahwa semua kekayaan ini sesungguhnya adalah karena kepintarannya dia sendiri. Saya ingin sampaikan bahwa semua yang kita peroleh, yang kita miliki ini tidak lain, tidak bukan adalah dari Allah untuk manusia, yaitu kita. Nah, saya ingin buka subbab bahasan ini dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 282, di mana dia itu termasuk ayat yang paling panjang di Al-Quran. Mungkin kalau di Quran satu halaman sendiri gitu ya. Ayat ini bicara tentang utang piutang. Maka Allah tuh bicara tentang harta tuh sebetulnya bicara tentang yang detail ya. Apalagi tentang utang piutang. Apa isinya? Dia mencatat, Allah mewajibkan ya untuk kita mencatat seluruh transaksi utang piutang. Dan yang berikutnya, jangan sampai harta ini sebetulnya adalah fungsinya ada dua, ya. Ada penegak kehidupan dan sekaligus dia itu sangat berbahaya. Berbahaya bagi siapa? Bagi orang yang tidak punya ilmu tentang mengelola harta. Ya. Makanya Nabi itu pernah berkata kalau jangan serahkan gitu ya, harta kalian tuh kepada orang-orang yang nggak punya ilmu gitu. Karena dia hanya akan menghambur-hamburkan saja gitu ya harta tersebut. Berikutnya ada di surah Ar-Ra'd ayat 2-4. Bayangkan, apakah kita merasa gitu ya, bahwa dunia ini sesungguhnya atau bumi ini ya, sesungguhnya Allah itu menciptakan bumi itu sebagai tempat yang nyaman bagi manusia. Tempat yang nyaman ya. Tempat yang nyaman. Kalau bumi ini diciptakan
sebagai tempat yang nyaman, maka nggak perlu kita berpikir untuk hidup di Mars. Saya pastikan nggak perlu kita berpikir untuk hidup di Mars, Jupiter, ataupun di planet lain. Karena di Quran, Allah sudah menjelaskan bahwa Allah itu menciptakan bumi ini sebagai tempat yang paling nyaman untuk manusia. Dulu untuk apa kita berpikir pergi ke Mars? Gitu ya? Karena Allah sendiri udah bilang gitu, bahwa Allah itu menciptakan bumi itu sebagai tempat yang nyaman. Lalu Allah juga mengatur waktu siang dan malam yang ada di bumi. Ya. Siang untuk kita mencari nafkah, malam kita untuk istirahat. Ya. Kemudian yang berikutnya, Allah itu ngisi bumi itu dengan keindahan. Ya. Ada gunung, ada sungai, ada pohon-pohon. Pasti kalian senang ya kalau melihat gunung gitu ya, lihat sungai, gemericik air, gitu. Apalagi melihat pohon banyak banget gitu. Bawaannya pengen selfie gitu misalnya. Lalu yang berikutnya, Allah juga ya mengisi bumi itu dengan makanan dan minuman. Ya tentu kita makan dari hasil bumi gitu ya. Jangan sampai ini ya. Kalau kata Cak Nun itu, hari ini itu kita melihat kebun-kebun jeruk gitu. Tapi bukan jeruk yang kita makan, tapi adalah minuman yang rasanya jeruk. Kita usahakan makan jeruknya lagi. Kan kita udah melihat ada pohon jeruk, ada pohon apel. Masa yang kita makan itu yang atau yang kita minum adalah minuman rasa apel ya, bukan apelnya gitu. Itu. Jadi ini semua dari Allah ya. Dan Allah ciptakan bumi ini hanya untuk manusia. Makanya Allah juga memberikan petunjuk atau mengamanahkan bumi ini kepada manusia. Sebagaimana ada di surah Al-Baqarah ayat 29, Allah itu memberikan amanah bumi kepada manusia sebagai pengelolanya, yaitu khalifah ya. Sebagai khalifah. Kemudian Allah juga tapi mewanti-wanti ya, manusia ini untuk tidak merusaknya. Kalian tahu hari ini merusak manusia banyak sekali merusak. Saya sering sekali menemukan orang lewat pinggir sungai buang sampah pinggir sungai. Ya sedih, mau kita kasih tahu nanti malah dia ngajak berantem kan repot juga. Tapi juga yang perlu kalian ketahui bahwa amanah untuk mengelola bumi ini petunjuknya yang terbaik hanya ada di Al-Quran dan Sunnah, bukan yang lain. Ya. Jadi jangan mengambil petunjuk dari buku-buku yang referensinya tidak banyak merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Makanya saya usahakan materi pengantar bisnis Islam ini rujukannya banyak dari Al-Quran dan Sunnah. Saya tidak banyak merujuk dari buku-buku pengantar bisnis Islam yang lain. Kalau kalian baca buku pengantar bisnis Islam itu kebanyakan dia membahas tentang bank syariah. Tapi saya ingin lebih luas lagi. Kamu jangan sampai hanya terbatas pada hal-hal yang pada keuangan Islam saja gitu ya. Jadi kamu perlu tahu ya, kaidah-kaidah yang ada di yang ada di dalam bisnis secara luas. Sehingga kamu ketika jadi marketing bank syariah juga bisa menyampaikan kepada calon nasabah kalian. Next, 2 slide lagi. Nah ini adalah kaidahnya kita dalam mengelola bumi ini ya. Kenapa sih kok saya menyebutnya sebagai mengelola bumi gitu ya? Ya namanya bisnis itu ya pasti mengelola bumi gitu ya. Mau dia keuangan, mau dia bisnis apa yang paling tambal ban sekalipun gitu ya, pasti dia mengelola bumi. Yaitu hanya meskipun fungsinya hanya sebagian kecil. Jadi kaidah dalam mengelola bumi itu ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 168 bahwa isi bumi ini semuanya mubah ya, boleh makan gitu ya, diambil selagi tidak ada dalil yang melarang ya. Ya, di surah Al-Baqarah itu
sekalian manusia, ya, makanlah apa-apa yang terdapat di muka bumi ini dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Ya. Maka yang kedua kaidah berikutnya adalah tidak mengikuti langkah setan. Tidak mengikuti langkah setan itu sebenarnya sederhana. Saya itu sering menjumpai mahasiswa gitu ya, ketika mau minum gitu ya, membuka tutup botol itu pakai tangan kanan, lalu dia meminumnya menggunakan tangan kiri. Itu sudah saya pastikan bahwa dia tidak membaca basmalah untuk minum. Itu termasuk langkah setan, sederhana. Belum apakah dia duduk atau tidak duduk. Kalau dia tidak duduk, sudah jelas itu mengikuti langkah setan. Karena tidak pernah ada petunjuknya di agama kita minum tangan kiri, gitu ya. Kemudian sambil berdiri pula. Dan yang terakhir adalah tidak mengikuti cara-cara orang kafir. Ini nanti yang akan saya detailkan kenapa kok penting kita ini. Kenapa kok hari ini bank syariah itu biasa-biasa aja gitu ya dibandingkan bank konvensional, bahkan tidak bisa menyalip gitu. Yaitu jangan-jangan bank syariah kita itu lebih banyak mengikuti gaya-gaya orang kafir gitu, dibandingkan penjelasan dari Quran dan Sunnah dan penjelasan dari para ulama. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana cara kita mengelola bumi ini? Next, cara kita mengelola bumi itu ciri-cirinya adalah bumi itu menjadi hidup. Apa itu ciri-ciri menjadi hidup? Tentu dia menghasilkan. Jadi, pertama dia menghasilkan biji-bijian yang makan tempe kan dari biji kacang kedelai gitu ya. Kemudian ada kurma, ada anggur, sayur-sayuran, buah zaitun. Kemudian ada rumputan untuk makanan binatang ternak. Ini ciri bumi yang hidup. Makanya saya sering kritik misalnya gitu, bank syariah malah lebih banyak membiayai perusahaan yang merusak bumi gitu ya. Sementara para petani, para nelayan gitu ya, yang jelas-jelas kegiatannya adalah menghidupkan bumi, malah tidak pernah diberikan pembiayaan. Sehingga petani di Indonesia hari ini adalah petani termasuk petani yang miskin. Jarang sekali ada petani yang kaya gitu. Malah bank syariah melakukan atau memberikan pembiayaan misalnya kepada perusahaan batubara yang jelas-jelas merusak bumi gitu ya. Perusahaan sawit yang jelas-jelas merusak hutan gitu. Kemudian ciri yang kedua adalah tentu adanya hujan ya. Hujan itu salah satu fungsinya itu menghidupkan bumi yang mati. Bayangkan hari ini Sidoarjo ini berapa lama nggak hujan, makin panas gitu ya. Padahal udah pakai AC masih aja panas. Kemudian ciri yang ketiga adanya binatang ternak. Nah, bayangkan kalau di dunia ini nggak ada binatang ternak yang bisa makan daging gitu ya. Makanya penting binatang ternak ya. Dan saya lagi-lagi mendorong sebetulnya ke himpunan mahasiswa itu untuk punya bisnis bisa bekerja sama gitu ya. Sudah lama saya mendorong, cuman ya belum terjadi lah gitu ya. Mungkin di kalian atau mungkin tidak di kalian gitu ya. Kita lihat saja nanti. Saya lagi-lagi mendorong himpunan mahasiswa perbankan syariah itu bisa memiliki yang namanya usaha bidang peternakan. Kenapa perbankan syariah kok usulannya usaha bidang peternakan? Ya, karena salah satu aplikasi akad salam itu adanya di bidang peternakan. Karena aplikasi akad salam itu kan akad pembiayaan bank syariah, tapi ternyata akad salam itu nggak pernah ada di laporan keuangan bank syariah. Maka kalau himpunan mahasiswa perbankan syariah bisa melakukan kegiatan akad salam itu sangat bisa menjadi contoh untuk kampus-kampus di luar sana. Nah, makanya saya selalu bilang ke mahasiswa, jangan khawatir kamu kuliah di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang swasta ini. Kamu bisa melakukan hal yang luar biasa selagi kamu mau dan selagi kamu mau dibimbing. Kalau kamu kalau kamu hanya sekedar mau bekerja di bank syariah jadi teller CS itu
hal sederhana gitu ya. Tapi saya nggak mau kamu cuma sekedar itu. Saya mau kamu melakukan hal-hal yang luar biasa. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan. Pak, saya mau tanya. Ya, siapa? Bisnis dengan Allah itu contohnya seperti apa? Apakah sholat, zakat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya itu bisnis dengan Iya, berbisnis dengan Allah itu contohnya sederhana sekali ya. Kamu setiap hari rutin baca Quran. Begini, kenapa itu disebut berbisnis dengan Allah? Kenapa itu adalah bisnis yang menyelamatkan, gitu ya? Kalau kamu sekarang jadi seorang pebisnis, gitu ya, kemudian kamu baca Quran setiap hari, gitu ya. Sebagai laki-laki, sholatnya nggak pernah di masjid, gitu ya, telat-telat atau injury time terus sholatnya, gitu. Sudah saya pastikan, ya, hidupnya orang yang pebisnis seperti ini, pasti hidupnya itu kepengennya dapat kaya yang ada di kepalanya, gitu ya. Dan itu dia itu pasti akan menggunakan cara-cara yang tidak syariat ya, dalam kegiatan bisnis. Ya, bisa nyogok segala macam gitu. Tapi kalau seorang pebisnis yang rajin baca Quran, sholatnya selalu di masjid, ditambah lagi dia menginfakkan hartanya itu ada yang secara diam-diam, kemudian ada yang secara terang-terangan. Ini bisnisnya yang jaga bukan dia, tapi yang jaga Allah. Yang jaga Allah, yang ngatur bisnisnya ini pasti Allah yang akan ngatur. Insya Allah bisnis yang seperti inilah adalah bisnis yang tidak akan pernah merugi. Nah itu yang namanya berbisnis dengan Allah. Mungkin saya ingin ceritakan ada satu kisah gitu ya di Mesir, namanya Soleh Atiyah. Soleh Atiyah ini dia ketika lulus, dia itu sarjana pertanian. Ketika dia lulus kuliah, itu dia pulang ke kampung itu ngajak 8 orang temannya, berarti bersembilan sama dia. Jadi mereka bersembilan sepakat untuk membuat bisnis peternakan. Lalu mereka bilang begini, ketika mereka kumpulkan modal, ternyata modalnya kurang. Lalu akhirnya mereka mencari pemodal. Tapi kan berhubung mereka tinggal di Mesir, di kampung, kemudian mereka nggak mendapat investor gitu ya. Akhirnya mereka hanya bisa menjual mas kawinnya istrinya segala macam, menjual tanah, tapi ternyata masih kurang juga gitu. Lalu Insinyur Soleh Atiyah ini mengumpulkan teman-temannya dan berkata, saya sudah mendapatkan investor yang ke-10 dan saya yakin investor ke-10 ini adalah orang yang paling hebat gitu ya. Dia bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Lalu kata teman-temannya, siapa investor yang ke-10? Yang ke-10 itu adalah investornya Allah. Allah. Lalu mereka catatkan dalam perusahaan itu bahwa investor yang ke-10 adalah Allah. Apa tugas Allah? Kata Soleh Atiyah, tugas Allah itu adalah menjaga hewan ternak ini ya, dari kematian, dari penyakit, dan menjaga bisnis ini dari kerugian. Siapa yang paling bisa menjaga dari semua hal itu? Manusia nggak bisa jaga. Ya cuma Allah yang bisa jaga. Maka kalau kita sudah menyerahkan itu, lalu berbisnis kita dengan Allah, dengan melakukan hal-hal yang sederhana tadi itu, apa hasilnya dari Soleh Atiyah? 1 tahun mereka sudah untung. Kemudian mereka tambah kepemilikan Allah jadi 20%. Tahun kedua mereka tambah kepemilikan Allah jadi 50%. Tahun berikutnya mereka bersepakat bahwa perusahaan ini kita wakafkan menjadi milik Allah dan kita hanya sebagai seorang yang bekerja saja di sini dan kita nggak punya saham apapun. Apa yang terjadi? Mereka bisa bikin kampus gratis. Mereka bisa bikin bank yang membiayai semua kegiatan ekonomi pertanian yang ada
tapi tidak diperbolehkan sama Kementerian Pendidikan Mesir. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka membangun stasiun kereta dari Mesir ke kampung mereka, sehingga mereka bisa bikin kampus Al-Azhar di kampungnya mereka sendiri. Nah, kira-kira berbisnis dengan Allah itu seperti itu, gitu ya. Jadi jangan tanggung-tanggung, jangan ngajakin manusia aja berbisnis. Kalau sudah ngajak manusia, jangan lupa ngajak Allah. Begitu kira-kira. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, saya mau bertanya. Ya. Saya mau bertanya mengenai wakaf yang dijelaskan Bapak tadi. Wakaf itu sendiri kan menahan aset dan memberikan jalan kemanfaatan. Nah, hukum Islam dalam masalah wakaf itu sendiri apa sih, Pak? Hukum Islam dalam wakaf ya boleh, ada dalil ya. Kalau bicara hukum ya kan boleh, tidak boleh ya. Hukumnya ya boleh gitu ya. Bahkan wakaf itu sebetulnya adalah model bisnis yang paling berkah dibandingin yang lain. Kenapa dia paling berkah? Karena harta wakaf itu sebetulnya hartanya Allah gitu ya. Hartanya Allah yang kita jalankan. Insya Allah harta wakaf itu adalah harta yang paling berkah. Kalaupun hari ini gitu ya, wakaf di Indonesia itu nggak bisa berjalan dengan baik, nah itu yang seperti yang saya sebutkan tadi itu, ada iman yang kurang gitu ya, ada petunjuk yang diambil bukan dari Quran dan Sunnah. Itu sudah pasti. Kalau semua pendukungnya, karena wakaf itu banyak sekali contohnya. Kalau hari ini contoh-contoh itu nggak diaplikasikan, hanya mengambil contoh-contoh keuangan Islam tanda petik yang berbasis Barat, maka nggak akan mungkin wakaf ini bisa membiayai peradaban Islam sekarang. Oke, kita masih panjang lah ya, bicara tentang wakaf. Iya, terima kasih Pak. Ada lagi mungkin yang bertanya? Kalau nggak ada, saya tutup. Cukup, Pak Ketua Kelas. Pak Ketua Kelas, cukup, Pak Ketua Kelas. Ya, mungkin Ketua Kelas sinyalnya agak sulit, Pak. Pak, saya bertanya, Pak. Saya ingin bertanya, Pak. Hukum jual beli saham itu diperbolehkan, Kak? Apa enggak sih, Pak, di dalam Islam? Jual beli saham. Jual beli saham apa nih? Dalam bisnis perusahaan gitu. Kalau yang kamu maksud jual beli saham itu yang ada di indeks-indeks itu, ya. Jual beli saham misalnya gitu, saham Indofood yang kamu beli gitu ya. Saya orang yang nggak sepakat gitu ya. Tapi kalau fatwa MUI itu memperbolehkan jual beli saham. Tapi kalau saya orang yang tidak sepakat dengan jual beli saham. Karena kenapa gitu ya? Sekarang begini ya, saya kasih tahu. Kamu misalnya gitu ya, ada satu dosen gitu ya. Ayo mahasiswa belajar jual beli saham supaya kamu bisa kaya gitu. Yang kaya itu siapa gitu ya? Yang tambah kaya itu kan orang yang punya perusahaan. Misalnya kamu beli saham Unilever gitu ya, termasuk saham syariah gitu misalnya. Kamu beli saham Unilever. Unilever itu yang punya siapa sih? Ujung-ujungnya kan Yahudi. Ngapain kamu beli saham misalnya gitu ya? Mending kamu kalau mau beli saham tukang gorengan gitu ya. Jelas. Yang jelas itu punya Muslim. Oke, kamu hanya misalnya cuma bisa mampu beli saham misalnya 100.000 gitu ya, 200.000. Untuk apa kamu melakukan kegiatan lain seperti itu? Itu nggak akan menambah keimanan kamu juga, nggak akan menambah kamu jadi kaya juga, nggak akan juga mempercepat kamu masuk surga. Jadi kalau saya secara pribadi ya, tidak menyarankan mahasiswa belajar jual beli saham. Tapi kalau ada mata kuliah di sini, sesungguhnya itu hanya kebijakan prodi ya. Kalau saya secara pribadi enggak. Kalau ada mahasiswa yang saya jadi kaya karena jual beli saham Pak gitu. Ya, silahkan gitu.
Saya nggak melarang juga, saya hanya menyarankan untuk tidak melakukan kegiatan jual beli saham. Karena itu bukan, ya Islam memperbolehkan jual beli saham gitu, tapi saham apa yang kamu ingin beli gitu ya, saham Unilever atau saham Indofood gitu kan. Untuk apa kamu beli saham Indofood, beli saham Unilever kalau hanya kamu juga nggak kaya-kaya gitu ya, nggak seperti sekaya orang Cina yang punya itu juga gitu ya. Ya udah, ngapain kamu gunakan uangnya begitu? Kira-kira gitu ya. Ya Pak, terima kasih. Ya. Yang lain kalau ada lagi. Nggak ada. Kalau nggak ada saya tutup. Saya mau melanjutkan ke kelas berikutnya ini, kelas fikih muamalah dan adat jasa. Saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ojo dipateni sik. Apa? Wai. Apa Mil? Hah? Apa eta? Sing mapel selanjutnya. Sekarang nggak yuk. Jadi mau kena rumah sakit. Ya tapi ini kan diusahakan. Iya, diusahakan kan betul. Iya sih. Dadah teman-teman. Wis ta. Wes. Ya wes, bye.